Sebagai perusahaan kemasan makanan dan minuman, PT Tetra Pak berkewajiban untuk mengumpulkan kembali limbah hasil produksi, terutama sampah UBC yang telah mereka hasilkan. Dari program ini, setiap perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan pengumpulan kembali sampah limbah hasil produksi. Dan di sini kami dari YAPSI juga melakukan beberapa wawancara dengan pengelola dari TPS dan TPA yang tersebar di Kota Batu, Malang, dan Pasuruan untuk mengetahui cerita mereka selama melangsungkan serangkaian kerjasama dengan PT Tetra Pak. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak. Dengan Ibu siapa? Saya Bu Titik, kebetulan di sini saya sebagai ketua dari TPS 3R Jalibar Berseri. Baik, dengan Ibu Titik nggih. Kalau boleh tahu apa yang Ibu suka dari pekerjaan ini, terutama ketika melakukan kerjasama dengan Tetra Pak untuk mengumpulkan UBC ini? Pekerjaan ini apa ya? Ini sudah menjadi tanggung jawab sebenarnya karena untuk mengelola persampahan itu kan memang tidak semua orang mau kayak gitu ya. Jadi lebih ke tanggung jawab, dan memang dari dulu saya memang sudah suka dengan kegiatan persampahan. Sedangkan untuk kerjasama dengan Tetra itu karena untuk produk ini memang kalau dijual ke pengepul itu memang agak sulit kalau barang ini banyak, kecuali sedikit gitu masih mau dicampur dengan barang yang lain. Tapi ketika banyak, sedangkan untuk barang Tetra ini kan banyak sekali di TPS, jadi memang harus diambil oleh Tetra sendiri ya, karena yaitu tadi kalau banyak untuk pihak lain nggak mau. Dan sedangkan dari Tetra sendiri itu juga di samping mempunyai tanggung jawab gitu ya dengan barang yang diproduksi, itu mereka juga punya kepedulian kepada pelaku seperti kami yang di TPS ini terutama. Dengan kemarin juga kita ada bantuan misalnya untuk pelatihan, untuk meningkatkan kapasitas kemampuan dari teman-teman TPS. Juga kita ada bantuan masalah obat-obatan kayak gitu. Lalu Ibu sendiri merasakan adakah manfaat yang diterima dari kerjasama dengan Tetra Pak untuk pengumpulan sampah UBC ini? Iya, tentunya ya ada lah, Mbak, karena itu tadi sampah produk-produk ini seperti ini yang plastik-plastik itu kan memang kalau dijual di lain kan tidak laku ya, tetapi dengan adanya pengambilan dari Tetra itu akhirnya bisa laku meskipun dengan harga yang tidak bisa tinggi, setidaknya bisa mengurangi sampah plastik yang ada di TPS. Terakhir, mungkin dengan Ibu melakukan pekerjaan terutama kerjasama dengan Tetra Pak ini, adakah kepuasan tersendiri yang Ibu rasakan? Ya tentu puas ya, Mbak ya. Tentu, cuman memang dari kami ini, kalau dari kami sih itu terkendala dengan peralatan, misalnya mesin pengepres kita belum punya. Jadi kalau untuk pengangkutan yang ke Tetra itu kan cukup terkendala. Iya, karena itu tadi dengan adanya kita tidak punya mesin pres kayak gitu. Terima kasih, Bu. Baik, selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa? Pagi, saya Ibu Suparti. Ibu Suparti, kalau boleh tahu sudah berapa lama bekerja di TPR ini? Sudah 2 tahun.
2 tahun. Kira-kira selama bekerja di TPR apa? Oh ya, TPS ini TPS 3R ya. Oke. TPS ini apa yang paling Ibu suka dari pekerjaan ini? Saya itu paling suka itu kerja di lapangan, ngambil sampah-sampah di kampung, sama di apa, nggak boleh nyebut merek nih, boleh, di Patos Aston Paulo itu. Ini. Jadi di sini juga bekerja sama dengan Tetra Pak juga nih kalau boleh tahu itu untuk pengumpulan sampah UBC sendiri apa yang paling Ibu sukai dari sosialisasi yang dilaksanakan? Yang sampah hasil bekas minum yang dari kertas itu pengumpulan itu kayak botol itu apa, kayak botol-botol aqua, botolnya Le mineral, terus apa kayak botol-botol, terus kayak kertas itu paling enak, paling cepet. Oh, paling cepat. Baik. Lalu adakah apa ya cerita di mana Ibu ini bisa merasa puas atau dalam bekerja itu kerasa kayak wah atau Nyaman puas gitu. gitu? Iya. Boleh Ceritanya apa ya, suka dukanya. Sukanya itu sebenarnya semuanya suka, di dalam pun saya suka, di lapangan juga suka. Di dalam itu apa ya, bertemu sama emak-emak yang di dalam, terus bercandaria. Kalau di luar itu gimana ya Mbak? Sik Mbak tak mikir. Kalau di luar itu sukanya yaitu ngambil-ngambil kayak apa ya, ekstrim lah. Seorang cewek ngangkuti tong sampah naikin ke atasnya truk. Iya, tantangan Nggih, tantangan. Lalu mungkin dari pekerjaan ini Ibu merasakan ada manfaat apa saja yang bisa Ibu dapatkan? Buat saya Iya. manfaatnya itu banyak. Dulu kan di rumah yang kerja cuma suami, terus saya di sini bisa membantu untuk apa ya, biaya sekolah, terus biaya ekonomi juga, terus buat apa ya, buat nabung lah. Tambah-tambahan lagi. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya, selamat pagi Ibu. Dengan siapa? Saya dengan Dwi Endang. Saya selaku koordinator Bank Sampah dan Ekoenzim serta koordinator TPS 3R yang ada di Desa Bunten. Mau tanya-tanya sedikit, ya Bu. Kalau boleh tahu dari pekerjaan ini, adakah yang membuat Ibu merasa puas dari terutama dari kerjasama dengan Tetra Pak melalui pengumpulan UBC tersebut? Oh ya, ada. Karena itu manfaatnya baik sekali ya Mbak ya, bisa mempunyai nilai ekonomis. Selain itu juga kita tidak mengurangi sampah yang ada di TPA Telekung karena kan sekarang lagi darurat sampah nggih. Jadi manfaatnya baik sekali. Kalau boleh tahu manfaatnya terhadap Ibu sendiri apa? Yaitu mempunyai nilai ekonomi dan di sini kan kita kan TPS 3R. 3R-nya itu kita yang bisa mempunyai nilai jual, kita jual, yang tidak bisa mempunyai nilai jual, kita ada pembakaran. Dan itu pembakaran hasilnya untuk pupuk lagi kita. Kita kembali lagi ke pupuk. Jadi setelah dibakar nanti digunakan kembali gitu. Ya. Tidak. Lalu mungkin ada yang dari pekerjaan yang Ibu lakukan ini, apakah Ibu merasa suka atau ada yang apa aja kayak puas atau gimana? Ya. Alhamdulillah dari isi hati yang paling dalam. Saya dulu pertama-tama saya berkecimpung dengan sampah itu saya menjadi Bu RW. Jadi disitulah terketuk untuk jiwa menangani sampah. Nanti untuk menanggulangi masalah-masalah yang ada di masyarakat Ya, khususnya. ya benar. Mungkin itu saja Ibu. Sedikit saja ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, selamat pagi Ibu. Pagi Dengan Ibu siapa? dengan Ibu Esti. Di sini mungkin saya ingin bertanya sedikit mengenai
pengolahan atau pengumpulan sampah UBC yang bekerja sama dengan Tetra Pak nggih, Bu. Mungkin yang pertama, manfaat apa yang Ibu dapatkan selama pengumpulan atau pengolahan sampah UBC yang bekerja sama dengan Tetra Pak ini? Terima kasih untuk YAPSI yang sudah ada untuk kami selama ini, sudah membersamai kami, yang mana memang untuk ceritanya di awal memang kita begitu kesulitan banget dengan sampah UBC ini ya. Terus di sini kan tidak ada yang laku, tidak ada yang mengambil, tidak ada yang membeli. Akhirnya kita akan kita buang ke TPA. Dari situ saya agak prihatin, Mbak, karena itu kan ada aluminium foilnya, ada kertasnya, tapi ternyata tidak ada yang mendaur ulang. Jadi dengan adanya YAPSI ini saya terima kasih banyak telah menampung kita, yang mana awalnya kita memang kesulitan banget, sampai saya, kalau ceritanya saya 2 tahun mengejar YAPSI ini, sampai saya ketemu titiknya, baru itu pun pertama juga kita nggak diambil nggih, sampai 1 tahun karena ini itu, karena mungkin kuotanya nggak selesai ya, seperti itu. Jadi manfaatnya banyak banget bagi kami karena sampah UBC akhirnya bisa teratasi seperti itu. Kemudian mungkin dari sosialisasi tentang kerjasama pengumpulan sampah UBC dengan Tetra Pak ini, apa yang paling Ibu suka dari kegiatan tersebut? Ya, saya banyak sih yang suka, ya suka banget ya kalau untuk YAPSI, karena selama ini kita komunikasinya juga jalan lancar, kita bisa bisa terhubung meskipun mungkin YAPSI sendiri juga ada target, tapi karena kita juga kendala untuk pengumpulan seperti itu, mungkin YAPSI-nya sabar nunggu saya sampai 1 truk. Nah seperti itu, jadi ya enak aja seperti itu, jadi nyambung aja, kita jalan, silaturahmi juga jalan, terus kebersamaannya dengan adanya banyak mendukung kami dari bantuan-bantuan dari YAPSI seperti itu, sangat membantu kami, dalam artinya kita tetap semangat untuk mengumpulkan seperti itu. Mungkin yang terakhir, adakah kepuasan tersendiri dari Ibu setelah melakukan kerjasama dengan Tetra Pak ini? Ya puas banget sih, karena sampah itu akhirnya bisa didaur ulang sama YAPSI. Yang mana kalau kita buang begitu saja kan juga nanti penuh TPA-nya seperti itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, kami selaku pengurus TPS dan seluruh kru pengurus TPS KSM Dadap-Rejo mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya selama ini, seperti itu. Terima kasih, itu saja Ibu. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Nugraha, Mbak. Bapak Nugraha. Mungkin bisa minta waktunya sebentar untuk tanya-tanya sedikit nggih. Boleh. Perihal dari kerjasama untuk pengumpulan sampah UBC dengan Tetra Pak sendiri, apa manfaat yang Bapak terima dari kerjasama tersebut? Kalau dari sisi manfaat, karena TPS 3R ini adalah sebuah wujud sosial entrepreneur, jadi ada 2 poin yang harus diambil, sosialnya dan entrepreneurnya. Kalau dari manfaat sosial, tentu dengan kerjasama UBC ini kita mengurangi jumlah sampah yang nantinya akan dibuang ke TPA. Karena sebelum ada kerjasama UBC ini kan dibuang ke TPA. Nah, karena dengan ada kerjasama ini, UBC ini tidak lagi dibuang ke TPA, tidak lagi mencemari lingkungan, sehingga mengurangi ancaman sampah yang merusak lingkungan. Nah, dari sisi entrepreneurnya, dalam sisi kewirausahaannya,
tentu semuanya diukur dari sisi nilai ekonomi. Manfaat kerjasama dengan UBC ini menghasilkan sebuah nilai ekonomi adalah tentu yang pertama adalah menyumbang sumbangsih terhadap kondisi ekonomi TPS 3R, yang nanti TPS 3R ini kalau kondisi keuangannya semakin hari semakin membaik, impact-nya adalah kepada masyarakat yang menjadi pegawai kami, tentu angka kesejahteraannya juga akan meningkat. Itu manfaatnya. Kemudian dari kerjasama dengan Tetra Pak ini, apa yang Bapak suka atau apakah Bapak merasa kepuasan apa yang Bapak terima? Syukur alhamdulillah dengan tim YAPSI yang selama ini memfasilitasi dalam hal pengambilan UBC dan Tetra Pak, kita berusaha untuk menjaga komitmen. Dalam arti seperti ini, kepercayaan itu yang utama, karena ibarat kepercayaan itu kan seperti kertas ya. Kalau sudah rusak, terlepit-lepit, nanti andai kata dikembalikan seperti semula pun tidak bisa. Nah, kami berusaha semaksimal mungkin mencapai target yang dibebankan kepada kami dengan memberdayakan masyarakat sekitar dalam pengumpulan UBC ini, dan tim YAPSI selama ini selalu bisa memfasilitasi apa yang kami butuhkan, baik itu dari sisi nilai materinya maupun dari sisi pelatihan-pelatihan atau edukasi yang selama ini diberikan dan kita tidak pernah memberikan. Seperti contoh, karena namanya organisasi itu tidak semata-mata berurusan dengan materi. Seperti contoh langkah kemarin yang diambil oleh rekan-rekan YAPSI dengan memberikan memfasilitasi pelatihan K3, itu sebuah nilai tersendiri di mana karyawan kita diberikan skill, keterampilan bagaimana kita bekerja dalam pengolahan sampah tetap menjaga yang namanya safety atau keamanan. Nah, ini syukur alhamdulillah karena tidak semua lokasi, tidak semua tempat, tidak semua TPS 3R bisa mendapatkan pengalaman tersebut. Gitu. Jadi adanya kerjasama ini sangat menguntungkan juga bagi masyarakat sekitar sini juga gitu. Alhamdulillah begitu. Ya, saya sangat bersyukur mengenal dengan Bapak Ibu rekan-rekan dari YAPSI, karena dulu sudah dikasih pelatihan, sekarang pelatihan lagi. Karena kita berpikirnya begini, 1.000.000 teori tanpa satu aksi itu kan halusinasi. Nah, apa yang dilakukan oleh rekan-rekan YAPSI dalam upaya mengembangkan sumber daya yang ada di Indonesia dengan wujud sosialisasi yang telah dilakukan, kita tinggal bagaimana mengimplementasikannya dalam dunia kerja kita, di mana dunia kerja kita adalah sebuah pengolahan sampah yang berbasis sosial dan menjaga kelestarian lingkungan. Gitu sih. Terima kasih Bapak, itu dulu. Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Gatot Susanto dari Dinas Lingkungan Hidup. Saya sebagai penyuluh lingkungan hidup yang ada di bidang 3, bidang persampahan. Baik Bapak Gatot, mohon izin wawancara sebentar. Ya. Ada beberapa pertanyaan mungkin. Yang pertama, apakah Bapak merasa mungkin dari pekerjaan Bapak sebagai dinas DLH tersebut, adakah dari pekerjaan Bapak yang Bapak suka? Alhamdulillah, saya di bagian penyuluh lingkungan hidup. Tentunya pekerjaan saya adalah kegiatan terutama sosialisasi kepada masyarakat. Ini yang saya suka gitu loh, bisa menyampaikan informasi dan kegiatan edukasi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya, kemarin telah terlaksana juga sosialisasi untuk kerjasama dengan Tetra Pak, sehubungan dengan pengumpulan sampah UBC. Mungkin dari kegiatan tersebut, apa manfaat yang bisa Bapak rasakan dari kerjasama dengan Tetra Pak tersebut? Yang jelas kita kerjasama dengan Tetra Pak itu intinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama terkait masalah sampah dari Tetra Pak UBC itu tentunya bisa terakomodir dengan adanya kerjasama itu, karena kemarin intinya kita juga kesulitan kalau misalnya belum ada penerimanya, karena ini sudah ada kerjasama sehingga bisa kita kumpulkan dan kita bisa melakukan untuk kerjasama, yaitu untuk penerimaannya melalui Tetra Pak. Jadi ada kepuasan tersendiri ya tentunya
dengan kerjasama untuk pengumpulan sampah UBC dengan Tetra Pak ini? Ya, kita punya kepuasan tersendiri karena UBC itu akhirnya ada jalurnya untuk sebagai penerima itu sudah jelas, sehingga masyarakat tidak ragu lagi untuk mengumpulkan UBC-nya. Mungkin yang terakhir, adakah cerita di mana dengan kerjasama untuk pengumpulan sampah UBC dengan Tetra Pak ini dari Bapak sendiri? Nah, kalau UBC tentunya itu dari masyarakat, terus kita tampung, dan intinya ini terkait UBC tentunya yang diminta itu kan yang bersih, yang rapi ya. Semakin rapi berarti harganya semakin bagus. Kalau misalnya belum rapi, tentunya kita memberikan arahan kepada masyarakat supaya nanti pengumpulan UBC-nya itu bisa tertata dan nanti tidak kumuh, karena kualitas material itu yang menentukan harganya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Baik, selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa? Eki Wahyu Sebagai sebagai supervisor di sorting plan TPA Sopit Urang. mohon izin minta waktunya sebentar untuk wawancara, nggih. Mungkin yang pertama, apa yang Bapak suka dari pekerjaan Bapak sehubungan dengan kerjasama pengumpulan UBC dengan PT Tetra Pak sendiri? Baik, untuk secara keseluruhan yang saya sukai dari pekerjaan saya, yang pertama memang saya dapat memberikan dampak terhadap lingkungan, terutama untuk Kota Malang itu sendiri. Nah, kemudian untuk kerjasama dengan YAPSI terkait pengumpulan Tetra Pak atau UBC, ini kami sudah berjalan kurang lebih hampir 3 tahun. Sampai sekarang proses terjadinya kerjasama berjalan cukup baik. Kami di TPA khususnya di sorting plan melakukan pengumpulan item UBC atau Tetra Pak. Kemudian ketika memenuhi kuota tertentu, berat tertentu, nanti akan dilakukan pengumpulan oleh YAPSI, diambil oleh YAPSI, seperti itu. Selanjutnya, apa manfaat yang bisa Bapak rasakan setelah melakukan kerjasama untuk pengumpulan sampah UBC sendiri dengan PT Tetra Pak ini? Yang jelas pengepul, pemulung yang mau mengambil item UBC dan Tetra Pak itu sebenarnya masih minim. Adanya kehadiran YAPSI ini sangat membantu kami dari pegiat lingkungan, pengolah sampah itu sendiri. Jadi kami punya referensi sampah ini mau dilempar kemana gitu. Jadi kita juga di lapangan, kita juga di akar rumput pemilahan sampah itu ada semangat untuk melakukan pemilahan item UBC atau Tetra Pak ini sendiri, Mbak. Oke, lalu adakah cerita tersendiri atau mungkin kepuasan setelah melakukan kerjasama dengan Tetra Pak ini dalam pengumpulan sampah UBC? Cerita tersendiri mungkin untuk item UBC atau Tetra Pak ini kan minim jumlahnya di tumpukan sampah atau dalam karakteristik sampah satu truk itu memang sangat minim. Jadi untuk mencapai kuota tertentu dari YAPSI, katakanlah 1 atau sampai 4 ton, itu memang kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk kerjasamanya sendiri dengan YAPSI memang sampai saat ini, kembali lagi saya katakan bahwa berjalan baik, komunikasi pun berjalan baik. Ketika YAPSI membutuhkan informasi apa atau dari TPA pun membutuhkan informasi apa dengan YAPSI, begitupun pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh YAPSI selalu mengundang pihak TPA. Jadi dari tim pemilahan kami di sini mendapatkan ilmu-ilmu baru yang bermanfaat dari YAPSI itu sendiri. Mungkin itu saja Bapak yang bisa. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selamat pagi Bapak. Pagi, Dengan Bapak siapa? Bapak Rusman Effendi, Selaku selaku Ketua TPS 3R Bandung Rejosari. mohon izin waktunya sebentar untuk wawancara sedikit. Boleh ya. Yang pertama mungkin apa yang Bapak suka dari pekerjaan Bapak, terutama ketika menjalin kerjasama dengan Tetra Pak untuk pengumpulan sampah UBC atau karton?
Memang banyak sekali manfaatnya untuk kerjasama sama UBC. Permasalahannya sampah-sampah kita nanti berkurang sangat banyak sekali. Jadi manfaatnya luar biasa. Dulu itu nggak laku, sekarang dengan adanya UBC kita sudah berjalan meskipun sedikit. Setiap harinya itu dikit-dikit ada perubahan gitu. Baik, untuk selanjutnya mungkin dari manfaat tadi, apakah Bapak merasa ada kepuasan atau mungkin cerita tersendiri dari pengalaman kerjasama dengan Tetra Pak ini? Ya, untuk Tetra Pak ini permasalahannya kami sangat membantu. Permasalahannya dulu itu kami nggak ngumpulkan. Dengan adanya kerjasama itu semua kami meskipun sedikit tetap terkumpul. Jadi ada solusinya dan kita mengurangi residu yang ke TPA itu lebih berkurang jauh. Jadi manfaatnya luar biasa. Ini kalau bisa ditingkatkan lagi gimana caranya nanti ke depannya gitu. Ya. Jadi ada kepuasan tersendiri. Betul. Jadi untuk kepuasannya dulu itu nggak laku, sekarang masih ada rupiahnya kan gitu. Betul. Jadi kita sangat bangga, sangat senang nanti kalau ada apa lagi boleh kita siap. Kerjasama. Iya, kerjasamanya apa di bidang apa? Monggo silakan, saya siap gitu. Karena di sini ini barang-barang yang kita kumpul itu kalau nggak kurang lebih ada 70 jenis. Jadi kita ada 70 jenis. Nah ini kita kemana kan? Gitu ya, bingung. Ini sama UBC nanti kita bisa istilahnya kerjasamanya gimana untuk mengatasi yang namanya sampah. Karena sampah itu ketika biarkan jadi masalah, ya toh. Tapi kita manfaatkan jadi berkah gitu. Jadi kita menggunakan masyarakat setempat, kita kerjakan, alhamdulillah mereka mau kan gitu ya. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin itu saja. Iya, boleh ya. Terima kasih. Ya. Selamat pagi Bapak. Pagi, Pak. Dengan Bapak Heru Handoko. Baik, mungkin mohon izin waktunya sebentar untuk tanya-tanya nggih. Yang pertama, apa yang Bapak suka dari pekerjaan Bapak, terutama ada kerjasama dengan Tetra Pak untuk pengumpulan sampah UBC ini? Untuk manfaat bagi kami ya Mbak ya, bagi kami dan kru-kru yang di lapangan, yang di lain kerjasama dengan Tetra Pak itu manfaatnya sangat besar sekali. Terutama apa? Dulu Tetra Pak ini dibuang, nggak laku. Dengan kita kenal dengan programnya UBC dari Tetra Pak ini, sekarang bisa dikomersilkan, bisa mendapatkan pendapatan bagi kami dan teman-teman yang ada di bawah. Maksudnya di bawah itu di tempat-tempat TPA yang lain gitu loh Mbak. Lalu adakah cerita atau kepuasan tersendiri yang Bapak rasakan, terutama pada saat bekerja sama dengan Tetra Pak ini untuk pengumpulan sampah UBC? Yang manfaat yang kita kepuasan tersendiri ya Mbak. Pertama, barang UBC ini barangnya kita nggak akan berebut dengan yang lain. Karena apa? Cuma satu-satunya program ini yang bisa menerima UBC Mbak. Sedangkan kalau program yang lain kan seperti bahan baku yang lain seperti ini, seperti itu, seperti ember, seperti PE, plastik apa kan banyak pemainnya gitu loh. Banyak saingan. Kalau kita ke UBC ini nggak ada saingan Mbak. Cuma itu yang manfaat yang paling berkesan di kami gitu loh. Mungkin yang terakhir, jadi manfaat yang dirasakan juga cukup besar nih Pak? Sangat besar sekali dan juga dari pihak Tetra Pak itu kepedulian gitu loh Mbak ya. Ya kadang-kadang kita juga mendapatkan bantuan berupa pengobatan, sembako atau apa kita itu Mbak yang bermanfaat sekali bagi kami dan para pemulung-pemulung yang ada di bawah. Terima kasih Bapak, sebenarnya itu saja. Oh ya Mbak, sama-sama. Baik, selamat sore Bapak. Halo, selamat sore. Dengan Bapak siapa? Nama saya Aka. Pak Aka, mungkin mohon izin waktunya sebentar untuk wawancara nggih. Silakan, boleh. Yang pertama mungkin apa yang Bapak suka dari pekerjaan Bapak yang mungkin selama ini ada kerjasama dengan PT Tetra Pak untuk pengumpulan sampah UBC? Dari pekerjaan kebiasaan yang sekarang ini saya ikut membantu secara lingkungan karena ingin menuntaskan bagaimana sih lingkungan kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan ya tidak ada limbah sama sekali. Itu yang membuat saya itu cinta dan akhirnya ketemu sama YAPSI. Kemudian apa manfaat yang bisa Bapak
dapatkan, mungkin yang dirasakan selama bekerja sama dengan PT Tetra Pak dan YAPSI untuk pengumpulan limbah UBC? Untuk keuntungan, yang pertama jelas nilai ekonomis yang akan muncul, karena dari sampah yang sebelumnya itu tidak ada manfaatnya, sampah yang tidak ada nilai ekonomisnya, ternyata sekarang kerjasama akhirnya bisa menemukan bagaimana sih keuntungan secara ekonomis untuk warga sekitar dan secara manajemen. Mungkin yang terakhir, adakah cerita tersendiri atau kepuasan yang Bapak rasakan selama bekerja sama dengan Tetra Pak dan juga YAPSI? Secara kepuasan banyak sekali, salah satunya pernah dimunculkan bantuan sembako juga ada, terus obat-obatan itu juga pernah, terutama untuk pembelian dari limbah tersebut, itu juga membantu secara sirkulasi ekonomi masyarakat di Pandaan, terutama untuk warga sekitar yang berdekatan dengan pengolahan sampah di lokasi Kelurahan Pandaan. Mungkin itu saja ya Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih juga.